Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya juga akan menjelaskan arsitektur dari artificial neural network. Jadi ini juga adalah salah satu bentuk dari tugas perkuliahan saya. Langsung saja, yang pertama itu dari arsitektur artificial neural network. Jadi introduction, arsitektur dari artificial neural network menunjukkan bagaimana neuron tersusun dan hubungannya satu sama lain. Pada penjelasan di bawah ini akan dijelaskan atau pada penjelasan selanjutnya akan dijelaskan tentang topologi atau arsitektur dari sebuah neural network. Jadi ini juga bukan hal yang tidak mungkin jika satu jaringan memiliki dua buah arsitektur yang diperlukan untuk menyesuaikan dua buah arsitektur yang berbeda. Dalam melakukan training model, arsitektur juga diperlukan untuk menyesuaikan weight dan threshold untuk mendapatkan akurasi yang tinggi. Lalu kita lihat main arsitektur of artificial neural network. Yang pertama, di poin pertama kita dapat lihat input layer. Jadi layar ini berfungsi untuk menerima inputan berupa data, signal, fitur atau tolak ukur lain dari sebuah input. Jadi input biasanya akan dinormalisasikan sesuai dengan batasan pada fungsi aktivasi. Jadi contohnya tuh 0 sampai 1 atau minus 1 sampai dengan 1. Yang berguna untuk memudahkan perhitungan matematis pada jaringan. Lalu yang kedua itu adalah hidden intermediate or visible layer, yang dimana setelah input layer ada yang disebut hidden layer. Layer ini berfungsi untuk mengekstrak atau mencari pola dari layar input yang akan dikirimkan ke output layer. Jadi hidden layer terdiri dari banyak lapisan layer, dan lapisan ini yang menjadi inti dari jaringan neural network. Lalu output layer yang terakhir, yang ketiga itu adalah output layer, di mana output layer akan menampilkan hasil komputasi dari hidden layer. Lalu selanjutnya adalah single layer feed forward architecture. Jadi sesuai namanya, neural network ini hanya memiliki satu layar untuk masing-masing input hidden dan output layernya. Lalu data berjalan dengan satu arah, yaitu dari layar input ke layar output. Kita bisa lihat sama-sama di gambar di samping ini bahwa data hanya berjalan dengan satu arah, yaitu dari input layer ke output neural layer. Lalu jaringan neural network ini biasanya digunakan pada klasifikasi pola dan linear filtering. Lalu Perceptron dan Adeline adalah salah satu contoh dari sebuah single layer feed forward. Lalu selanjutnya multi layer feed forward architecture. Jadi sama-sama kita bisa lihat di sini adalah multi layer feed forward adalah jaringan neuron yang terdiri lebih dari satu hidden layer. Arsitektur ini digunakan dalam memecahkan masalah seperti function approximation atau pendekatan fungsi, klasifikasi pola, identifikasi sistem, optimalisasi, robotika, dan mungkin sebagian yang banyak lagi. Lalu gambar di samping ini
gambar di samping ya. Ini menunjukkan arsitektur sederhana dari multiplayer. Jadi feed forward yang terdiri dari 2 layar ini, jumlah hidden layernya bergantung dari kompleksitas problem yang akan diselesaikan, kualitas dan juga kuantitas dataset. Lalu selanjutnya adalah recurrent feedback arsitektur, yang dimana pada arsitektur ini output dari suatu neuron akan dijadikan input pada neuron lainnya, sehingga feedback ini akan membuat informasi dalam jaringan menjadi dinamis, sehingga arsitektur ini dapat digunakan seperti time series, prediction, identifikasi, dan optimalisasi sistem, juga proses kontrol dan mungkin sebagainya. Jadi gambarannya kita dapat lihat seperti gambar di samping. Lalu yang selanjutnya adalah, atau yang terakhir ya, adalah mesh arsitektur. Jadi mesh arsitektur sendiri ini adalah fitur utama dari arsitektur mesh yang menentukan susunan ruang bagi neuron untuk proses filter extraction. Jadi proses ini akan berpengaruh langsung pada weight dan threshold jaringan. Struktur ini mencakup data clustering, pengenalan pola, pengoptimalan sistem, dan sebagainya. Jaringan Connes merupakan contoh yang tepat untuk arsitektur ini. Juga proses training datanya yang dilakukan secara kompetitif. Lalu selanjutnya, jadi dari arsitektur artificial neural network tadi yang saya jelaskan, mungkin cuman beberapa poin saja yang dapat saya jelaskan di kesempatan ini, yang dimana itu adalah perkenalan tadi, lalu main arsitektur of artificial neural network yang terdiri dari 3 poin, juga single layer feed forward arsitektur, juga multi layer feed forward arsitektur, dan recurrent or feedback arsitektur, dan yang terakhir adalah mesh arsitektur. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Ini juga sebagai tugas mata kuliah saya di perkuliahan. Jadi kalau ada kurangnya mohon diberikan, atau ada yang keliru mohon diberikan tanggapan agar saya bisa lebih baik lagi, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.